Assalamualaikum, nama budaya, Om Swastiastu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika Natali, mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Dan pada kesempatan ini, saya tuh mau menjelaskan mengenai apa itu personal branding. Pernah nggak sih kita tuh melihat seseorang yang kelihatannya tuh punya ciri khas, padahal kita tuh nggak kenal deket loh sama orang itu. Dan tanpa sadar, kita tuh langsung memiliki gambaran mengenai dia. Nah, gambaran itulah yang biasanya disebut sebagai personal branding. Dan personal branding itu bukan cuma sesuatu yang muncul tiba-tiba, tetapi dibangun melalui strategi yang tepat dan juga konsistensi. Sebelum membahas komponennya, penting untuk tahu dulu bagaimana caranya seseorang bisa mempunyai personal branding. Strategi pertama yang saya lakukan adalah dengan mengenali diri saya sendiri. Kita tuh perlu tahu nilai-nilai apa yang kita pegang, hal apa yang ingin kita perjuangkan, dan citra seperti apa yang ingin orang lain lihat dari diri kita. Strategi kedua adalah konsistensi perilaku dan juga komunikasi. Apa yang kita ucapkan itu tuh harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ketidakkonsistenan justru bisa melemahkan personal branding kita loh. Strategi yang terakhir adalah dengan membangun reputasi secara bertahap. Personal branding yang kuat itu tuh lahir dari proses yang panjang, bukan dari satu pencapaian saja, tapi dari rangkaian tindakan yang berulang dan juga berkesinambungan. Dan terdapat 3 komponen dalam personal branding. Di personal branding, achievement itu tidak selalu harus berupa penghargaan yang besar, tapi bisa berarti pengalaman dan proses yang dijalani secara nyata. Dan di dalam konteks diri saya, achievement tersebut terlihat dari pengalaman saya sebagai content creator intern, di mana saya itu terlibat langsung dalam proses pembuatan konten, mulai dari perencanaan sampai ke tahap eksekusinya. Selain itu, saya juga mulai menjalani peran sebagai Key Opinion Leader ataupun KOL yang menuntun tanggung jawab dalam menyampaikan opini itu secara jujur dan juga relevan kepada audiens-audiens. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi bukti dari proses belajar dan juga konsistensi saya. Strength atau kekuatan adalah hal yang membuat personal branding itu terasa lebih khas. Strength ini tidak selalu berarti yang paling unggul, tetapi sesuatu yang dilakukan secara konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu. Strength yang saya kembangkan adalah kemampuan dalam membuat dan menyampaikan konten dengan cara yang relatable. Pendekatan yang apa adanya dan komunikatif menjadi ciri yang perlahan membentuk identitas personal branding saya sendiri. Kekuatan ini terus akan berkembang seiring bertambahnya pengalaman saya dalam membuat konten. Dan tujuan menjadi komponen yang penting dalam memberikan arah pada personal branding. Tanpa goal atau tujuan yang jelas, personal branding itu akan terasa tidak konsisten. Nah, tujuan saya adalah terus berkembang di bidang komunikasi dan konten digital, serta membangun citra diri sebagai individu yang kredibel, bertanggung jawab, dan relevan dengan audiens. Tujuan ini menjadi pedoman saya dalam setiap keputusan dan aktivitas yang saya lakukan, baik sebagai seorang mahasiswi ataupun sebagai KOL. Sebagai kesimpulan, personal branding itu dibangun melalui strategi yang tepat, lalu diperkuat dengan achievement, strength, dan juga goal yang jelas. Dan ketika ketiga komponen itu saling mendukung, personal branding itu akan terbentuk secara kuat, autentik, dan juga berkelanjutan. Sekian, terima kasih.